Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Kita masuk pada bagian komite audit. Suatu badan dibentuk pasti memiliki tujuan atau latar belakang. Latar belakang terbentuknya komite audit sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 yang memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu dalam membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Latar belakang yang kedua adalah munculnya atau merebaknya skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh direktur dan komisaris di perusahaan-perusahaan besar di luar negeri maupun di Indonesia yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan komite tambahan untuk membantu fungsi pengawasan ini, yaitu salah satunya adalah komite audit. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit. Tugas yang pertama berkaitan dengan prinsip tanggung jawab, yaitu mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai. Yang kedua, berkaitan dengan prinsip transparansi, yaitu meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal. Yang terakhir, mencakup dalam prinsip tanggung jawab berupa mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang diperiksa eksternal audit. Untuk menjadi anggota komite audit harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama adalah komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang komisaris independen dan 2 orang dari luar emiten perusahaan publik. Anggota komite audit juga harus memiliki integritas tinggi, kemampuan berkomunikasi, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai. Komite audit juga harus memiliki latar belakang dari pendidikan keuangan dan akuntansi. Yang kelima, memiliki pengetahuan membaca dan memahami laporan keuangan. Yang keenam, bukan orang dalam kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya, bukan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian, komite audit juga tidak boleh memiliki saham langsung atau tidak langsung pada perusahaan publik. Yang ke-9, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama. Hubungan afiliasi adalah hubungan didasarkan keturunan atau karena adanya perkawinan. Kemudian yang selanjutnya, anggota komite audit tidak memiliki hubungan usaha dengan emiten. Yang ke-11, tidak merangkap sebagai komite audit pada perusahaan publik lain, serta yang terakhir, sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite audit. Ada beberapa aturan mengenai komite audit. Yang pertama terdapat dalam Surat Edaran Ketua Bapepam nomor SE 03/PM/2000 tentang komite audit untuk perusahaan publik. Yang kedua terdapat dalam Keputusan Direksi PT BEJ nomor Keputusan 305/BEJ/07/2004 tentang pencatatan bursa dan efek. Yang ketiga, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN nomor Keputusan 133/M BUMN/1999 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN. Masuk pada bagian sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan berbeda dengan sekretaris eksekutif. Untuk mengetahui perbedaannya, ayo kita pahami apa itu sekretaris eksekutif dan apa itu sekretaris perusahaan. Sekretaris eksekutif direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan eksekutif puncak. Eksekutif puncak di sini bisa direktur, komisaris, atau pemegang saham utama. Fungsi utamanya adalah membantu eksekutif yang bersangkutan, serta bertanggung jawab kepada eksekutif yang bersangkutan. Sedangkan sekretaris perusahaan menempati posisi tinggi dan strategis karena berfungsi menjadi penghubung atau relationship dengan pihak luar perusahaan. Tujuan utamanya adalah menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi, dan RUPS serta menyediakan informasi untuk pemangku kepentingan. Nah, dari dua pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa sekretaris eksekutif lebih berfokus atau bertanggung jawab menjalankan perintah
eksekutif yang bersangkutan, misalnya sekretaris direktur. Dia hanya bertanggung jawab menjalankan perintah direkturnya. Sedangkan sekretaris perusahaan dia lebih mencakup luas, yaitu bertanggung jawab kepada keseluruhan aktivitas pencatatan di perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa aturan tentang sekretaris perusahaan. Itu yang pertama terdapat dalam Keputusan Ketua Bappepan nomor 63 tahun 1996 tentang pembentukan sekretaris perusahaan bagi perusahaan publik, dan terdapat juga dalam Keputusan Direksi BEJ nomor 339 tahun 2001 tentang sekretaris perusahaan. Poin selanjutnya adalah GCG dalam BUMN. Sejarah dan tujuan BUMN. Pada awalnya, tujuan dibentuknya BUMN adalah penjabaran dan implementasi Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari implementasi tersebut, pemerintah melalui BUMN mengendalikan kegiatan yang berdampak luas bagi kepentingan masyarakat. Di sini bisa meliputi telekomunikasi, listrik, dan sebagainya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Air juga termasuk. Kemudian dalam perjalanannya BUMN ternyata merambah ke berbagai sektor, bahkan sektor-sektor yang biasa didirikan oleh swasta. Sehingga di sini tujuan BUMN akhirnya bergeser menjadi memperoleh keuntungan. Hampir sama dengan perusahaan swasta. Jenis bentuk hukum BUMN sendiri ada 3, yaitu yang pertama, persero. Persero tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mana modal perusahaan persero terdiri dari saham-saham dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Perbedaan persero dengan PT swasta hanya terdapat pada kepemilikan saham, di mana pada persero yang dimiliki BUMN, sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh negara atau pemerintah, sedangkan pada PT swasta, sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh individu atau pihak swasta. Bentuk hukum yang kedua dari BUMN adalah perum atau perusahaan umum. Perusahaan umum merupakan perusahaan negara yang modalnya berupa setoran modal pemerintah. Tidak sepenuhnya mencari keuntungan, tetapi juga membawa misi sosial. Contoh dari perusahaan umum ini adalah Bulog dan Perumnas. Perumnas membantu pemerintah dalam menyediakan perumahan kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan atau daya beli masyarakat. Sedangkan Bulog membantu pemerintah dalam menyediakan dan mendistribusikan barang-barang pokok kepada masyarakat. Kemudian bentuk hukum yang ketiga adalah perjan atau perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan adalah perusahaan negara yang modalnya disisihkan dari APBN dan dikelola oleh Departemen Teknis Pemerintah. Sekarang ini hampir tidak ditemukan perusahaan atau BUMN yang berbentuk perjan atau perusahaan jawatan. Terakhir kali yang berbentuk perjan adalah PJKA, perusahaan jawatan kereta api, yang akhir-akhir ini telah berubah menjadi persero. Dalam menjalankan tugasnya, BUMN memiliki berbagai persoalan. Persoalan pokoknya adalah rendahnya keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan total hartanya. Persentasenya hanya sekitar 3,6%. Ini menunjukkan bahwa kinerja BUMN secara keseluruhan masih kurang memuaskan. Kinerja BUMN yang belum memuaskan ternyata ada kaitannya dengan tata kelola BUMN yang belum efektif. Di antaranya, yang pertama, pemberian remunerasi yang berlebihan kepada direksi dan penyalahgunaan atau misuse fasilitas BUMN untuk manajemen. Remunerasi adalah sejumlah uang yang diberikan karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi di sini pemberian remunerasi ini terlalu berlebihan kepada eksekutif puncak seperti direktur, sehingga di sini terjadi penyelewengan. Yang kedua, terlalu kuatnya pemegang saham sehingga pemberian paket remunerasi tidak merangsang direksi untuk mengeluarkan usaha terbaik bagi kepentingan BUMN. Yang ketiga, transaksi bisnis dengan pihak luar yang dilakukan manajemen tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham. Yang keempat, penyusunan past service liabilities menguntungkan direksi dan komisaris, tapi membebani BUMN.
Yang kelima, direksi melakukan strategi diversifikasi atau ekspansi untuk meningkatkan ukuran perusahaan demi prestisi dirinya tanpa memperhatikan dampak pada kinerja perusahaan. Privatisasi BUMN itu adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham. Namun ternyata privatisasi ini dalam kenyataannya itu tidak menguntungkan BUMN, tapi hanya untuk prestisi dari pemangku kepentingannya. Yang keenam, ada intervensi atau campur tangan pemegang saham atau pihak luar secara berlebihan dalam kegiatan operasional BUMN. Yang ketujuh, adanya praktik perusahaan dalam perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Nah, karena tata kelola BUMN ini belum efektif, maka dibutuhkan penerapan good corporate governance dalam BUMN. Diatur pada Keputusan Menteri BUMN nomor Keputusan 23/M PM PBUMN /2000 tanggal 31 Mei tahun 2000 tentang pengembangan praktik ECG pada BUMN. Nah, keputusan menteri tersebut menjadi acuan pelaksanaan good corporate governance dalam BUMN. Kemudian peraturan tersebut disempurnakan lagi di dalam Keputusan Menteri Negara BUMN nomor Keputusan 117/M MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002. Nah, tujuan GCG diatur dalam pasal 4, yaitu yang pertama, memaksimalkan nilai BUMN dengan meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing perusahaan yang kuat secara nasional dan internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan secara profesional, transparan dan efisien serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian. Yang ketiga, membuat keputusan yang dilandasi nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan serta kesadaran sosial. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional, serta yang terakhir, menyukseskan program privatisasi. Jadi di sini bagaimana program privatisasi bisa dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan, tidak menyalahi aturan, tidak menguntungkan kepentingan salah satu pihak. Kemudian prinsip GCG sendiri diatur dalam pasal 4. Yang pertama, ada prinsip transparansi atau keterbukaan. Di sini keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengumumkakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, prinsip kemandirian. Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun. Yang ketiga, ada prinsip akuntabilitas, kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan menjadi efektif. Yang keempat, prinsip pertanggungjawaban, kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip perusahaan yang sehat. Artinya, di sini pengelolaan perusahaan bisa dipertanggungjawabkan. Serta yang kelima atau yang terakhir, yaitu prinsip kewajaran atau fairness, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan. Jadi, prinsip GCG diatur dalam pasal 3. Yang terakhir, ada pengelolaan BUMN sebelum dan sesudah diterapkan prinsip GCG. Nah, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diterapkan good corporate governance dalam BUMN. Yang pertama, sebelum diterapkan BUMN, penunjukan anggota komisaris dan direksi lebih mempertimbangkan aspek politis, yang di sini terdiri dari KKN seperti korupsi, kolusi, nepotisme, like and dislike, suka atau tidak suka. Kemudian dia tidak memperhatikan aspek kompetensi dan profesionalitasnya. Sedangkan sesudah diterapkan GCG, penunjukan anggota komisaris dan direksi mulai memperhatikan aspek kompetensi dan profesionalitas. Yang kedua, sebelum penerapan GCG,
kurang berfungsinya organ Satuan Pengawasan Intern atau SPI di dalam BUMN. Sesudah diterapkan di GCG, berarti dia akan lebih diberdayakan organ SPI. Yang ketiga, tidak ada komite audit, sedangkan sesudah diterapkan prinsip GCG akan dibentuk komite audit. Yang keempat, sebelum diterapkan prinsip GCG, kurang memperhatikan penerapan prinsip akuntabilitas, sedangkan sesudah diterapkan prinsip GCG, dalam BUMN lebih ditegaskan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.